Perkenalkan, nama saya Gloria Yose Andesti dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar dan pemasaran yang disusun oleh Hijriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan dari Makassar 2021-2022. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pasar nyata dan hubungan konsumen mempunyai minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Sementara itu, ada kelompok lain yang memiliki minat tetapi tidak dihitung oleh pendapatan atau akses, namun suatu saat akan membeli ketika pendapat atau aksesnya telah didukung, yang disebut pasar potensial. Pengertian pemasaran menurut Philip Cottrell adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh pada mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta memerlukan produk dan nilai dari pihak lain. Pengertian lain dari pemasaran adalah usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik dalam barang maupun jasa, kemudian dibeli oleh mereka dalam kebutuhan penukaran. Terus yang B, cara melakukan penelitian pasar dan pemasaran. 1. Melakukan survei dengan terjun langsung ke pihak untuk melihat kondisi pasar, ada berapa jumlah atau jumlah pembeli dari pesaing. 2. Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memegang peran penting atau misalnya kepada calon pesaing secara diam-diam. 3. Menyebarkan kuesioner dan ke berbagai calon konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen saat ini, termasuk untuk mengetahui jumlah konsumen, daya beli, dan selera konsumen. 4. Menawarkan produk dengan memasangkan iklan seolah-olah harga sudah ada. Terus yang C, kelompok pasar dan pemasaran. Pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen yaitu pasar yang dimana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang atau jasa yang dikonsumsi sendiri. Yang kedua, pasar industrial. Pasar industrial adalah pasar di mana pihak perusahaan yang membeli barang atau jasa menggunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil uang. 3. Pasar seller yaitu suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapat keuntungan. 4. Pasar pemerintah yaitu pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melakukan fungsi utama pemerintah baik dalam pusat maupun daerah. D. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan dan terjadi apabila didukung oleh kemampuan atau keuangan yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli. Penawaran juga adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran. Pertama, faktor permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Ketiga, pendapatan. Keempat, selera. Kelima, jumlah produk. Keenam, faktor khusus akses. Terus faktor penawaran adalah 1. Harga barang itu sendiri. 2. Biaya produksi. 3. Tingkat teknologi. 4. Jumlah produsen. 5. Kebijakan pemerintah.
6 faktor alam, 7 prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang, 8 harga barang itu sendiri. Stigma pasar. Stigma pasar adalah membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli, berbeda yang mungkin memerlukan barang atau jasa yang berbeda pula. Seorang pengusaha harus mampu menemukan stigma mana yang ia masuki. Penentuan stigma pasar akan menjadi langkah pertama para pengusaha sebelum memasuki pasar atau dapat disebut juga dengan tahap perencanaan. G. Variabel utama dalam stigma pasar konsumen dan industrial. Stigma pasar konsumen yang pertama adalah stigma yang berdasarkan demografis, terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, dar hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Kedua, stigma berdasarkan geografis, terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. 3. Segmentasi berdasarkan psikografis, terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakter kepribadian. 4. Stigma berdasarkan perilaku, terdiri dari pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. 4. Stigma pasar industrial. 6. Stigma berdasarkan demografis yang terdiri dari jenis industri, besar perubahan, dan lokasi perusahaan. 7. Stigma berdasarkan karakteristik pengoperasian, terdiri dari teknologi yang difokuskan, situs penggunaan, berat, sedang, dan ringan, dan kemampuan pelanggan. 8. Stigma berdasarkan pendekatan pembeli, terdiri dari organisasi berfungsi membeli, sifat hubungan yang ada, struktur, kekuatan, kebijakan, pembelian umum, dan kriteria. 9. Stigma berdasarkan posisional industri yang terdiri dari kesamaan pembeli, sikap terhadap risiko, dan kesediaan. Sasaran pasar, posisi pasar. Pertama, sasaran pasar. Setelah melakukan stigma pasar, selanjutnya adalah menetapkan sasaran pasar yang dapat dilakukan dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen. Kegiatan menetapkan sasaran pasar meliputi beberapa hal seperti evaluasi segmen pasar dan memilih segmen pasar, yaitu menentukan atau lebih dari segmen yang memiliki nilai tinggi. Perusahaan memerlukan segmen mana beberapa banyak yang dilayani posisi pasar. 2. Posisi pasar. Langkah selanjutnya adalah penentuan posisi pasar. Posisi pasar diupayakan di lokasi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Penentuan posisi pasar dapat dilakukan berdasarkan atribut, kesempatan penggunaan, kelas pengguna, langsung terhadap pesaing, dan kelas produk. Strategi yang dapat digunakan untuk memilih dan menentukan posisi pasar adalah mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang tepat dan mewujudkan serta komunikasikan posisi yang dipilih. Sekian dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.